Seringkali mengikut Tuhan itu, jalannya itu terlihat berputar, tidak enak, berat. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka dengan sesuatu yang instan. Beda sama kita, sukanya makan mie. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang mencintai proses. Dia mau kita diproses. Semakin orang itu diproses, maka imannya semakin benar. Iya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Semua orang punya cerita. Saya percaya semua kalau satu-satu di wawancara ini pasti punya banyak kisah. Nanti Bapak Ibu juga bisa dengarkan di Mesbah 2 ada kesaksian dari Ibu Novita dari Surabaya. Ya, Ibu Novita ini juga sudah pernah lewat karena usus buntunya pecah. Dan itu sudah berhari-hari, tapi yang ajaib ketika dokter periksa seperti ada selaput tipis yang menutupi kotorannya itu sehingga tidak masuk. Dan ketika dia sedang dirawat, dioperasi, akhirnya ususnya dipotong, Tuhan Yesus juga mendatangi dia. Bahkan dia sudah dibawa ke ruangan-ruangan di sorga, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan suruh dia kembali pulang. Jadi kita punya banyak kisah tentang bagaimana Tuhan itu dahsyat. Ya, tadi yang Immanuel sampaikan benar, kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang menghormati Tuhan, yang menghargai keputusan Tuhan. Seperti kesaksian ibu tadi, dia nggak pernah bilang Tuhan nggak adil, sekalipun suaminya dipanggil mati, anak-anaknya meninggal, karena dia tahu banget bahwa Tuhan tuh yang berdaulat atas hidup kita. Saya selalu berkata, ya ketika doa kita pun tidak dijawab, kita harus berkata, Engkau Tuhan yang baik. Makanya Bapak Ibu, saya ingin kita pulang dari tempat ini kita mengalami pembaharuan. Ya, dari segala aspek kita dibaharui Tuhan. Ya, jangan hanya menjadi puas dengan hidup Kristen yang begitu-begitu saja, yang cinta dosa masih tetap berdosa. Justru bagaimana kita memperlihatkan kita menghargai pengorbanan Kristus itu dengan hidup kita diubahkan. Saya pengen kita baca satu ayat Keluaran pasal 13. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, tidak gampang Bapak Ibu. Tuhan menahan mereka lewat Firaun, dikeraskan hati Firaun sehingga Firaun tidak membebaskan bangsa itu. Ya, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Bukan bim salah bim. Tuhan mau ada pengorbanan, ada harga yang kita bayar. Keluaran 13 ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan yang paling dekat, yaitu melalui negeri orang Filistin untuk bisa sampai ke tanah ya perjanjian, Bapak Ibu. Sebab apa? Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Allah berfirman, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ingat, ketika pertama bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan tidak langsung perhadapkan dengan perang dulu mereka. Karena Tuhan bilang kalau mereka keluar langsung perang, pasti mereka balik lagi ke Mesir. Ya, Tuhan tahu kekuatan iman mereka. Mereka ini baru mau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang, ya Tuhan tidak membawa mereka melalui Filistin, karena kalau mereka diperangi orang Filistin, mereka pasti pulang lagi ke Mesir, balik ke hidup lama. Ya, lalu dikatakan di sana, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan membawa mereka berputar melewati padang gurun. Bapak Ibu, dari sini kita belajar, seringkali mengikut Tuhan itu jalannya itu terlihat berputar, tidak enak, berat. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka dengan sesuatu yang instan. Beda sama kita, sukanya makan mie. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang mencintai proses. Dia mau kita diproses. Semakin orang itu diproses, maka imannya semakin benar. Ya, imannya semakin benar. Waktu iman kita benar, ya itu kita bisa berkata, kaya ataupun miskin, Tuhan tetap baik. Ya, sehat ataupun sakit, Tuhan tetap baik. Mati ataupun hidup, sembuh ataupun tidak, Tuhan tetap baik. Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena dia tidak memperoleh apa yang dia mau. Lalu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu, yang pertama kali mereka hadapi laut, ya, laut. Dan ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, ya, ulurkan tongkatmu ke laut, ke air. Dan Alkitab berkata, laut terbelah menjadi dua, menjadi jalan.
Bangsa Israel melihat, wow, enggak perang, langsung lihat mujizat besar. Lautnya dipukul, diulurkan tongkat jadi jalan, dan mereka berjalan di tengah air yang wow, saya yakin mereka berjalan dengan berkata, wow, dahsyat kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Bayangkan laut terbelah. Setelah itu Alkitab bilang mereka melewati itu, mereka harus berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Kemarin kita sudah lewat, sudah diterangkan Bapak Ibu, ketika Yosua, Musa menyerahkan tongkat estafet, ya karena dia bilang dia tidak bisa, Tuhan berkata dia nggak bisa masuk tanah perjanjian. Ketika diserahkan tongkat estafet, besoknya saudara, akhirnya Yosua memimpin pasukan. Apa yang mereka hadapi untuk masuk ke tanah perjanjian? Menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan dulu tidak sekecil itu. Ya, sungai Yordan besar, airnya dalam. Kali ini Tuhan gak bilang begini, Yosua, ulurkan tongkatmu, lalu sungai itu akan terbelah. No, Tuhan bilang, kamu turun ke sungai yang ada air itu. Di sini diperlukan iman. Berbeda caranya. Ketika baru keluar dari Mesir, laut terbelah menjadi jalan. Tapi ketika mereka memasuki tanah perjanjian, sungai Yordan tetap air. Amin. Dan Tuhan bilang, Yosua, kamu menyeberang sungai itu, suruh imam yang memikul tabut perjanjian turun duluan. Jadi Alkitab nggak bilang tiba-tiba sungai itu terbelah. Metode Tuhan berbeda. Semakin iman kita dewasa, seringkali Tuhan itu akan mengizinkan hal-hal yang rasanya rumit. Ya, saya bayangkan Yosua pasti akan bilang, Tuhan, dulu kok Musa cuma disuruh ulurkan tongkat, langsung lautnya terbelah. Ini kok Tuhan suruh turun, laut ini airnya dalam loh, sungai Yordan. Tapi dengan iman mereka yang sudah melihat pengalaman demi pengalaman pribadi bersama Tuhan, akhirnya mereka turun, para imam itu turun. Di Alkitab berkata air mulai sedengkul, mereka turun dengan iman, belum terjadi apa-apa. Ketika keempat imam itu turun ke sungai Yordan, tiba-tiba terdengar dari arah hulu, air itu berhenti mengalir. Dan akhirnya ketahan saudara, dan sungai itu menjadi kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang. Lalu ketika mereka menyeberang, tidak seperti itu tok langsung masuk menikmati tanah perjanjian. Alkitab berkata mereka berperang melawan orang Filistin, orang Amori, orang Het, ya orang Kanaan. Ya, ikut Tuhan bukan berarti kita nggak perang. Ikut Tuhan akan tetap ada pergumulan. Ikut Tuhan akan tetap ada air mata. Tapi dia berjanji bahwa dia menyertai saudara dan saya. Sekalipun ada air mata, jalanlah terus, jangan pernah berhenti. Bapak Ibu, kita tidak ditakdirkan untuk mati di padang gurun. Kita ditakdirkan untuk sampai ke tanah perjanjian. Jangan engkau berhenti di padang gurun. Sekalipun berat, bilang, Tuhan, aku mau tetap berjalan. Ketika bebanmu terasa berat, aku gak bisa jalan Tuhan. Merayap Bapak Ibu, merayap. Tapi jangan pernah berhenti di padang gurun untuk menjadi bangkai seperti nenek moyang bangsa Israel. Merayap sampai engkau bisa keluar dari padang gurun dan engkau mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Sebab dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kita mau tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di tempat ini, supaya kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing, membawa hidup yang baru, membawa karakter yang baru. Biar yang lama sudah kita tinggalkan disalibkan, dan kita mau masuk dalam hidup yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Demikian Tuhan menyertai perjalanan kita Bapak Ibu. Bersyukur dengan apa yang kita dengar kesaksian hari ini. Tuhan hidup, Dia ada dan Dia berkuasa bagi setiap kita. Datang pada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak.